Apa saja syarat barang dagangan? Pertama, proses memilikinya harus dengan jalan perbuatan sendiri, seperti membeli, menerima hadiah, sehingga proses warisan dan semisalnya tidak masuk dalam kategori hal tersebut dari sesuatu yang didapatkan secara paksa. Apa maksudnya ini? Jadi kita memiliki harta, para jamaah sekalian, itu dibagi dua. Ada yang kita niatkan, kita ikhtiarkan, dan ada yang kita tidak ikhtiarkan. Tapi status harta itu milik kita. Ya. Yang kita ikhtiarkan itu seperti apa? Yang kita beli, yang kita usahakan. Ya. Itu kita ikhtiarkan. Maka di sini dikatakan, ya, semua barang yang proses memilikinya harus dengan jalan perbuatannya sendiri. Maksudnya kita yang berusaha untuk dapatkan barang itu. Memang kita niatkan, ya, memang kita niatkan. Maka kalau barang itu kita dapatkan tanpa ada niat, maksudnya tanpa ada niat, maksudnya tidak perlu diikhtiarkan, dia masuk menjadi harta kita, kita dalam tanda kutip tidak meniatkan, seperti harta warisan. Pernah nggak diniatkan? Otomatis kalau bapak kita atau ibu kita meninggal dunia, otomatis harta itu menjadi milik ahli waris. Dia niatkan atau dia tidak niatkan, dia usahakan atau tidak usahakan, pasti menjadi miliknya. Maka harta warisan itu tidak bisa dijadikan sebagai apa? Sebagai barang yang diperdagangkan. Boleh dia jual, tidak ada masalah, tapi tidak masuk dalam kategori barang dagangan. Paham ya? Paham ya? Jadi kalau kita dapat warisan tanah, kemudian setelah itu kita jual tanah itu, wajib tak dikeluarkan zakatnya? Tidak, karena dia bukan barang dagangan. Karena kita memiliki harta itu tanpa ada ikhtiar, bukan keinginan kita. Bukan berarti kita tidak menginginkan, kita menginginkan, tapi tidak kita ikhtiarkan, kita tidak niatkan. Dia secara otomatis terpaksa, dalam tanda kutip, terpaksa kita miliki. Seandainya ada orang yang menolak harta warisan, tidak bisa juga dia tolak itu, karena secara hukum mau dia niatkan, dia mau atau tidak mau, otomatis harta itu menjadi milik ahli waris. Ada tidak orang yang tidak mau harta warisan? Mungkin ada, tapi secara hukum tidak boleh dia tolak harta warisan itu, karena otomatis berpindah kepemilikannya. Secara otomatis ketika yang orang tua yang umpamanya meninggal, maka otomatis hartanya itu berubah statusnya menjadi hak milik siapa? Ahli waris. Meskipun ahli warisnya tidak mau. Maka ini tidak masuk dalam barang dagangan. Jadi itu yang pertama. Jadi prosesnya harus dengan jalan perbuatannya sendiri, seperti dia melakukan membeli, ya, atau menerima hadiah. Menerima hadiah kan, ya itu ada ikhtiar kita di situ. Kita tolak, kita terima hadiah itu. Sementara kalau warisan tidak bisa kita tolak, ya, tidak bisa kita tolak warisan itu. Warisan itu otomatis menjadi milik kita. Kemudian yang kedua, tujuan memilikinya harus dengan niat berdagang. Jadi para jamaah sekalian, kalau tujuan awalnya hanya sekedar untuk ya kita miliki tanpa diniatkan untuk didagangkan, maka dia bukan harta perdagangan. Jadi memang ketika kita miliki harta itu, maka dikatakan dia barang dagangan kalau diniatkan untuk diperdagangkan. Ya, kita beli tanah umpamanya, kita beli tanah. Untuk apa? Kita punya anak, kita bilang ini tanah ini untuk apa? Untuk anak saya nanti. Umpamanya kan begitu. Nah itu otomatis, ya, tidak masuk dalam kategori harta perdagangan. Ya, karena memang ketika dimiliki bukan dengan niat untuk diperdagangkan. Tapi kalau setelah itu berubah, akhirnya dia bilang, oh ini tanah luas sekali, daripada menganggur, saya mau
saya mau kapling tanah ini, kemudian sejak itu berubah statusnya jadi harta barang dagangan. Jadi niat itu menentukan. Bahkan sebagian para ulama menambah, tidak cukup hanya sekedar niat. Sudah ada aktivitas yang menunjukkan bahwa dia melakukan aktivitas perdagangan. Seperti apa? Dia tawarkan. Itu berarti bukan sekedar niat, dia sudah tawarkan. Kalau sekarang dia sudah pasang, dia bawa dia buat iklan, dia sebar di medsos. Itu berarti itu aktivitas dagang itu. Itu secara hukum, itu sudah masuk dalam kategori barang dagangan. Kemudian yang ketiga, nilainya harus mencapai nisab. Nilainya harus mencapai nisab di samping 5 syarat yang disebutkan di awal zakat. Itu syarat wajib zakat yang di awal kepemilikan yang sempurna, mencapai nisab dan seterusnya. Kepemilikan yang sempurna sudah tercapai 1 tahun. Beberapa syarat yang kita sebutkan terkait dengan harta yang wajib untuk dizakatkan. Nah, nisabnya barang dagangan itu seperti mana? Nisabnya berapa? Sama dengan nisab emas dan perak. Tinggal nanti mana yang dipilih, apakah ke emas atau yang ke perak. Kalau emas berarti berapa? Senilai 85 gram emas. Informasinya hari ini emas itu, tadi saya dikasih tahu, emas itu hari ini 2,4 juta per gram. Yang punya uang sekarang beli emas sekarang, bagus. Katanya prediksinya akan naik terus sampai Desember. Prediksinya. Bagus. Mana Pak? Oh, tidak ada ya. Yang penjual emas. Jadi katakanlah 2, berapa? Berarti kalau 85 gram itu berapa? Berapa? Berapa pasnya? Berapa? 204 juta. Aduh, mana? Ya, 204 juta. Jadi kalau barang dagangan kita atau modal dari barang dagangan kita, barang dagangannya itu sudah mencapai 204 juta, berarti dia sudah mencapai di nisab. Itu kalau patokannya ke emas. Bisa juga patokannya kemana? Ke perak. Perak pasti jauh lebih rendah. Kalau tidak salah berapa yang lalu itu? Berapa? 15 ya. Terus Nah, tinggal memilih nanti. Nah, jadi nilainya harus mencapai nisab. Nilai barang dagangan itu mencapai nisab. Lalu bila sudah berputar 1 tahun, satu haul, maka harta perdagangan diperkirakan nilainya dengan menggunakan standar emas atau perak. Nah, ini sudah kita jelaskan. Bisa ke emas, bisa ke perak. Bila nilainya mencapai nisab, maka wajib zakat sebesar 2,5%. Jadi kalau umpamanya dia punya barang dagangan, kemudian dengan uang cash yang dia miliki, digabung semua uang-uang yang ada di laci di laci toko itu digabung semua, dan mencapai nisab, setelah 1 tahun, baik dia untung atau harus untung. Umpamanya modal awalnya dia punya modal usaha 500 juta. Setelah berjalan 1 tahun, ternyata nilai barang dagangannya rugi, tinggal 300 juta. Wajib zakat kan? Tetap wajib karena tetap mencapai. Jadi tidak mesti harus untung ya. Meskipun rugi, dalam syariat Anda ini tetap dikatakan sebagai orang yang wajib
zakat, bersyukur. Masih diberikan kesempatan untuk berzakat meskipun dalam kondisi rugi. Nah, para jamaah sekalian, dalam menetapkan nilai barang dagangan, harga saat barang itu tidak dibeli, harga saat barang itu dibeli tidak dijadikan patokan, karena nilainya berubah-ubah, bisa naik, bisa naik, akan tetapi yang dijadikan pertimbangan adalah nilai barang itu saat haul itu sempurna. Nah, jadi para jamaah sekalian, kan kalau kita pedagang ada harga modal, ya, harga modal itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan untuk menilai berapa nilai barang kita. Jelas ya? Yang menjadi patokan itu harga pasaran pada saat jatuhnya haul. Ya, dipahami dia? Umpamanya kita beli tanah, ini pedagang apa? Pedagang tanah, bukan Magelang. Kalau Magelang itu bukan pedagang, itu calo. Itu Magelang dapat tips saja, bukan pedagang itu Magelang. Jasa. Pedagang kapling, jual beli tanah. Ketika dia beli tanah itu harganya per meter 1 juta. 1 juta. Itu harganya ya. Nah, setelah 1 tahun, otomatis atau berapa tahun berikutnya nilai tanah itu sudah pasti naik. Maka tidak boleh dia hitung tanah itu berdasarkan nilai beli awalnya. Oh, ini sekian 1 juta. Enggak, dia harus nilai pada saat jatuh haulnya setelah 1 tahun. Berapa nilai pasarannya? Bukan nilai jual, yang dia jualkan tidak, pasaran. Pasaran tanah itu berapa? Nilai pasaran yang berlaku. Terserah nanti dia jual sekian, bahkan lebih mungkin ya, kalau bisa dapat untung banyak. Tapi yang jadi patokan itu adalah pasar. Nah, jadi begini caranya para jemaah sekalian. Nah, ini singkatnya karena tidak dijelaskan dalam buku ini. Jadi kalau kita sudah 1 haul 1 tahun, ini yang pedagang tutup toko tak? Perlu ditutup 1 hari saja. Nah, ya. Kemudian apa? Hitung semua barang itu, stok yang ada. Semua stok itu dinilai, tapi dihitung harga apanya? Harga jualnya, bukan harga modal. Bukan harga modal, lupakan harga modal itu. Bisa lebih tinggi dari harga modal dan bisa lebih, kan bisa juga, bisa nggak lebih rendah dari harga modal? Umpamanya barang itu sudah tidak laku sekian lama, bukan expired. Kalau expired nggak boleh dijual. Yang expired bisa jual kan? Ya bisa-bisa saja, tapi jangan sampai terkena apa? Terkena delik hukum. Tapi di beberapa tempat saya lihat ada memang toko spesialis jual barang yang sudah mendekati expired. Wah, biasanya lebih murah. Ada ya, gitu ya? Nah, itu belum expired tapi tinggal 1 bulan. Nah, biasanya lebih murah itu. Nah, itu tetap harus dihitung itu. Jadi dinilai barang. Kemudian apa? Ditambah dengan uang yang ada di laci atau di apa? Di bank yang terkait dengan perdagangan itu harus dinilai. Kan biasa juga ada orang yang transfer, apalagi kayak sekarang ya. Sebagian toko sekarang tidak menerima uang cash. Sebagian warung itu tidak terima uang cash sekarang, ya, langsung transfer lewat QRIS bahkan. Nah, itu dihitung, ditambah itu ya. Kemudian ditambah apa lagi? Apa lagi yang ditambah? Piutang. Orang yang berutang yang belum bayar barang dagangan kita, jangan dilupa itu uang kita tuh. Selama orang itu kita kenal, orang itu apa? Membayar. Orang itu baik dan punya rekam jejak, ya, melunasi utangnya pada waktu yang disepakati. Itu ya, jadi piutang.
Adapun yang berutang dan ditagih-tagih tidak bayar, maka tidak usah dimasukkan. Ya, tidak usah dimasukkan. Karena itu meskipun itu harta kita, tapi di luar, kita tidak memiliki harta itu secara sempurna. Nanti kalau dia sudah bayarkan, barulah dihitung. Ya, untuk zakat berikutnya, dan cukup dizakatkan satu kali saja menurut pendapat yang kuat dari para ulama. Dikurangi apa? Dikurangi utang. Utang yang mana? Utang yang jatuh tempo saja. Kalau terkait dengan barang dagangan, jadi biasanya ada barang itu bukan milik kita atau di milik kita tapi kita belum lunasi, itu dikurangi. Ya. Jadi dikurangi utang kita, barang yang menjadi milik kita tapi kita belum lunasi. Nah, ternyata setelah kita hitung mencapai di nisab, baik nisab emas ataupun nisab, atau yang dipilih nisab perak. Nah, dikeluarkan berapa? 2,5%. Jadi kalau umpamanya nilai nilai setelah dihitung semua, dia dapatkan ternyata barang dagangannya beserta seluruhnya itu senilai umpamanya berapa? Umpamanya 500 juta. 500 juta. Berarti 2,5%-nya berapa? Berapa? 11 juta? 12 juta? 500. 12 juta 500. Nah, keluarkan itu. Kalau dapat untung berapa? Beserta modalnya sebesar 500 juta. Nah, itu harus dikeluarkan 2,5%. Nah, begitu cara menghitungnya. Nah, ini para jemaah sekalian. Kita lanjut.